Ren tidak bisa berkata-kata ketika melihat reaksi sang istri saat ia hampir saja menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tadi sepertinya istrinya menerima dengan baik semua perlakuan lembutnya, sampai ia mulai merasakan getaran begitu hebat dari sang istri, dan ketika ia membuka mata, Sia terlihat berkeringat. Tubuh Sia mulai gemetaran, lalu Ren langsung didorong begitu saja oleh sang istri, dan seperti waktu itu Ren kembali melihat sang istri ketakutan. Hatinya benar-benar tercabik melihat kejadian ini. Apa yang terjadi? Kenapa istrinya jadi begini? Padahal hubungannya dengan sang istri sudah baik-baik saja selama kurang lebih 1 minggu. Aku tidak bisa lebih dari ini. Kata-kata yang meluncur dari sang istri menambah patahnya hati Ren. Jelas ada masalah di sini. Istrinya ketakutan, tepat seperti kejadian waktu itu di mana sang istri bermimpi tentang pelecehan yang ia lakukan. Bisa jadi ketika ia mulai melancarkan aksinya untuk sang istri tadi, kilasan serta cuplikan saat ia menodai istrinya tersebut terputar jelas di pikiran wanita cantik itu. Pasti itu yang terjadi. Sayang, tenangkan dirimu. Jangan takut, aku tidak akan menyentuh kamu. Aku sungguh ingin memeluk dan menenangkanmu, tapi aku takut. Kamu jangan mendekat, potong Sia lirih. Jangan dekati aku dulu, berikan aku untuk menenangkan diri, ucap Sia, lagi memejamkan matanya, berusaha mengatur nafasnya sebaik-baiknya, mengusir semua pikiran buruk tentang kejadian kelam yang pernah ia alami. Sia pusing, kenapa ia jadi begini? Sungguh ia ingin memberikan haknya pada sang suami. Sungguh ia mencintai suaminya. Sungguh ia suka bermesraan oleh suami tampannya itu. Tapi kenapa semua ini terjadi padanya? Kenapa rasa takut itu kembali? Padahal ia sudah sangat dekat dengan sang suami. Sia tidak tahu apa yang terjadi, dan itu membuatnya stres. Baiklah, aku ambil minuman terlebih dahulu sayang. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa sama kamu. Dengan berat hati Ren terpaksa meninggalkan sang istri. Pria itu sengaja mengambil air di dapur agar bisa memberikan waktu pada Sia untuk menenangkan diri. Walaupun selalu ada air di atas nakas untuk mereka berdua ketika kehausan saat tengah malam. Lelaki itu frustasi. Kenapa jadi begini? Apakah istriku trauma? Aku pernah mendengar cerita ini dari Dokter Mila. Apakah itu yang terjadi pada istriku? Bagaimana ini? Ren mondar-mandir di dapurnya, benar-benar stres memikirkan yang terjadi pada Sia. Bagaimana kalau istrinya tidak ingin disentuh sama sekali? Apa yang harus ia lakukan kalau itu memang terjadi? Bagaimana mungkin ia bisa menahan keinginan untuk tidak menyentuh istrinya, sedangkan cinta di hatinya semakin menggebu-gebu dan bertambah subur setiap hari. Dokter Mila, tak ada yang lain yang Ren pikirkan selain Dokter Mila. Segera pria itu meraih ponselnya yang kebetulan ia bawa dari kamar tadi. Lalu ia menghubungi Dokter Mila. Iya Pak Ren, ada yang bisa saya bantu? Kenapa istriku dok? Kenapa istriku bersikap seperti dulu? Apa yang terjadi padanya Pak? Kenapa dia takut lagi padaku? 1 minggu ini aku sudah terbiasa. Aku memeluknya dan memberikannya kasih sayang, dan dia sama sekali tidak takut padaku. Kenapa hari ini dia kembali ketakutan?
Ren mengadukan kegelisahannya. Tarik nafas dulu yang dalam, Pak. Cerita pelan-pelan pada saya. Semua masalah itu pasti bisa diselesaikan dengan baik. Anda jangan panik. Ren menghela nafasnya, lalu menghembuskannya. Kemudian berusaha menghirup udara segar sebanyak-banyaknya ke dalam paru-parunya agar bisa sedikit lebih tenang, supaya bisa menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya pada Zia tadi. Pelan-pelan Ren mulai menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi, dan Dokter Milah langsung menanggapinya dengan tenang. Kalau begitu jangan lakukan lagi, Pak. Ren seketika cemberut. Yang benar saja, Dok. Aku benar-benar mencintai istriku. Sudah lama aku menahan semua ini. Dan tadi situasinya benar-benar tepat. Istriku memang sudah siap ingin memberikan hakku malam ini. Karena itu aku berani melakukan itu padanya. Tapi kenapa ketika gaun itu berhasil, dia menjadi gemetaran seperti itu? Sia mungkin menerima Anda dengan baik sebagai seorang suami, tapi alam bawah sadarnya belum, Pak. Itu juga Sia sudah tergolong hebat karena ia bisa melupakan semua yang Anda lakukan dan mau Anda peluk, padahal Anda adalah seorang pelaku. Seharusnya dia ketakutan pada Anda, tapi itu tidak akan terjadi, kan? Artinya memang Sia sudah mencintai Anda. Tapi tadi reaksi tubuhnya seperti ketakutan, Dok. Keluh Ren pusing. Alam bawah sadarnya yang ketakutan dan belum menerima Anda, Pak. Dibutuhkan terapi untuk memulihkan Sia. Jadi jangan terlalu khawatir. Kita atur jadwal saja untuk konsul, dan saya akan melakukan serangkaian terapi untuknya. Membuka alam bawah sadarnya. Kalau Anda adalah suami yang harus dilayani, saya akan menyugesti Sia, membuatnya menerima kehadiran Anda dan berusaha membantunya melupakan kejadian-kejadian di masa lalu. Apakah benar Sia bisa sembuh, Dok? Bisa, Pak. Namun saya tidak bisa menentukan kapan berhasilnya, karena itu tergantung dari orangnya masing-masing. Bisa lebih cepat, bisa juga lambat. Namun yakinlah, cinta yang dirasakan oleh Sia pada Anda akan membantu pemulihannya lebih cepat. Syukurlah, tadinya aku berpikir aku tidak akan pernah bisa bersama istriku. Bagaimana mungkin aku sanggup sedang aku sudah tergila-gila padanya, ucap Ren sedikit lega. Jangan khawatirkan apapun, Pak. Sekarang apa yang harus aku lakukan, Dok? Biarkan dia sendiri terlebih dahulu, Pak. Tidurlah agak sedikit menjauh, tapi tetap perhatikan kebutuhannya. Jangan mendekat kalau Sia tidak memberikan kode pada Anda untuk mendekat. Oke, makasih banyak, Dok. Maaf sudah mengganggu malam-malam begini. Tidak apa-apa, Pak. Hari Senin nanti Anda boleh datang ke rumah sakit dan saya akan menjadwalkan terapi Sia sekitar jam 1 setelah makan siang. Gimana, Dok? Bisa, Pak. Kalau begitu sampai jumpa hari Senin. Rencananya aku akan menginap di rumah ibu mertuaku dan menyampaikan berita baik soal pernikahan kami, juga tentang resepsi yang akan segera diselenggarakan. Iya, Pak, semakin cepat semakin baik. Sekali lagi terima kasih, Dok. Ren mengakhiri komunikasi dengan dokternya. Hatinya lega karena masih ada harapan baginya untuk memadu kasih dengan sang istri. Segera Ren mengambil air di dalam kulkas, kemudian membawanya untuk sang istri, dan hatinya benar-benar perih ketika melihat istrinya sudah tertidur dalam posisi meringkuk. Maafkan aku. Maafkan semua kejahatanku, sayang. Aku benar-benar telah memberikanmu trauma yang teramat besar. Ren menarik selimut, menutupkannya ke tubuh istri, kemudian berbaring di dekatnya, menatap wajah sang istri, tetapi tidak berani menyentuhnya sama sekali. Cepatlah sembuh, sayang. Aku akan menunggumu dengan sabar. Kenapa denganku?
Kenapa aku jadi begini? Kenapa aku mengingat lagi semua yang pernah dilakukan oleh Rin padaku? Sia membatin frustasi ketika ia berhasil membuka matanya. Pagi itu, ia mengedarkan pandangannya dan tak menemukan suaminya di sekitarnya. Pastinya sang suami tengah berada di dapur saat ini, menyiapkan sarapan untuknya. Lihat, laki-laki sebaik suaminya sebegitu perhatian dan sayang serta memiliki cinta yang meluap-luap. Kenapa bisa ia takuti? Aku tidak boleh begini. Kenapa aku tidak menerima suamiku? Padahal aku suka dia. Aku suka dia memelukku. Kenapa jadi begini? Batin Sia lagi. Wanita cantik itu berusaha mengingat lagi momen saat oleh suaminya. Saat itulah ia merasa gemetar dan ketakutan. Gawat, kalau begini aku tidak akan bisa menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri. Kenapa ketika aku jadi mengingat semuanya lagi? Kasihan suamiku, bagaimana aku mengatasi semua ini? Gumam Sia stres, memikirkan kemungkinan terburuk bahwa dirinya mengalami trauma mendalam atas apa yang terjadi padanya. Kalau dulu ia ketakutan bersama suaminya, tapi sekarang ia malah takut tidak bisa bersama oleh suaminya. Pastinya sang suami akan tersiksa dan ia juga akan ikut tersiksa dan merasa bersalah karenanya. Apa yang harus aku lakukan? Keluh Sia sambil memukul kepalanya beberapa kali sampai akhirnya ia merasakan ada tangan seseorang memegangi pergelangan tangannya. Ketika Sia menoleh, suaminya tengah menatapnya dengan sorot penuh kecemasan. Kenapa kamu memukul kepalamu sendiri, sayang? Suara Ren begitu lembut membuatnya semakin pilu kala membayangkan tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk suaminya. Kamu takut padaku ya? Sia menggelengkan kepalanya. Bukan, aku gak takut sama kamu. Ren lalu memegangi tangan Sia yang satu lagi, menggenggamnya dengan erat. Kalau begini, apa kamu takut? Sia kembali menggeleng. Ren lalu memeluk sang istri, berusaha meluapkan kerinduan yang ia tahan semalam karena tidak bisa mendekap istrinya seperti biasa. Kalau begini sayang, ucap Ren memastikan kalau istrinya baik-baik saja jika ia memeluknya. Sia lagi-lagi menggeleng. Kali ini air matanya pun tumpah. Aku tidak apa-apa, aku tidak takut padamu. Ren memuaskan dirinya untuk mencurahkan kerinduannya pada saat istri selama beberapa menit, sampai akhirnya ia nekat memegang pipi sang istri. Pelan tapi pasti pria itu mencurahkan perasaan cintanya, juga ingin mengetahui apakah istrinya ketakutan jika ia melakukan ini lagi. Untungnya sang istri tidak mendorongnya, membuat Ren mengurai sejenak, kemudian menatap wajah sang istri yang saat ini berurayan air mata. Apa kamu takut jika aku melakukan ini? Kepala Sia menggeleng beberapa kali. Aku tidak takut padamu, justru aku menyukainya, ucap Sia, dan itu membuat Ren kembali mendaratkan. Rasanya bahagia sekali karena artinya sang istri hanya tidak bisa alias diberikan nafkah batin saja. Ren senang masih bisa melakukan ini yang sudah menjadi aktivitas favoritnya sejak ia berbaikan dengan sang istri. Ren segera mengurai setelah sedikit senang, takut kebablasan, takut membuat istrinya kembali trauma. Terima kasih sayang, terima kasih tidak takut ketika aku melakukan ini. Semalam melihat kamu tidur di ujung sana, hatiku benar-benar hancur. Semua ini karena aku, ucap Ren memegangi wajah sang istri. Aku juga tidak tahu kenapa begini. Aku sungguh menginginkan kamu semalam. Tapi tangisan Sia kembali menjadi. Ren menyeka air mata
sang istri dengan kedua tangannya. Jangan menangis lagi sayang, jangan berpikiran macam-macam. Aku sudah menghubungi dokter Mila dan katanya itu adalah hal biasa. Karena pertemuan kita bukanlah pertemuan baik-baik. Pada kenyataannya aku melakukan kekerasan padamu sehingga alam bawah sadarmu belum bisa menerimaku. Tapi aku sudah menerima kamu dan aku mencintai kamu. Tapi kenapa aku begini? Ishak tangis lagi, tak bisa membendung kesedihannya. Ren meletakkan jari telunjuk pada sang istri. Jangan cemaskan apapun, kamu saja yang belum bisa menerima aku sayang. Terus bagaimana? Aku takut tidak bisa memberikan hakmu Ren. Aku takut tidak bisa jadi istri sempurna bagimu. Lirisia menurunkan tangan suaminya lalu menggenggamnya penuh kecemasan. Tidak akan terjadi apa-apa sayang, kamu bisa diterapi kok. Mulai Senin kita akan mulai program terapinya dengan dokter Mila, ucap Ren menenangkan. Apa aku bisa sembuh Ren? Tanya Zia insecure. Bisa, tapi tergantung reaksi tubuh masing-masing. Bisa cepat, bisa juga lambat. Tapi aku tidak peduli, aku sudah cukup bahagia bisa memeluk kamu dan bisa merasakan cinta kasihmu padaku. Itu sudah cukup untuk saat ini. Aku bisa menunggu kamu sampai kapanpun. Ren, Zia hanya bisa menatap sang suami penuh rasa bangga dan rasa haru. Jangan khawatirkan apapun ya. Oh iya, kapan kamu mau memanggilku sayang? Biar bagaimanapun juga, aku ini lebih tua darimu loh. Celetuk Ren mencairkan suasana. Aku Zia gelagapan. Ia belum siap memanggil suaminya dengan sebutan mesra. Ayo panggil aku sayang. Aku sangat ingin kamu memanggilku begitu. Aku belum siap, ucap Zia gugup, dan itu membuat Ren gemas setengah mati. Pria itu mendorong Zia hingga merebah di tempat tidur, lalu kembali. Kemudian mengurainya sejenak sambil mengerling nakal. Panggil aku sayang sekarang, cepat panggil aku sayang. Kalau enggak, kamu di sini sampai sore, ucap Ren tersenyum, sedikit mendesak sang istri sambil terus. Mata Zia membulat sempurna. Yang benar saja Ren, ucap Zia memegangi pipi suaminya agar berhenti. Makanya buruan panggil aku sayang. Masa suami istri manggilnya nama? Nanti aja ya, pelan-pelan jangan maksa gini, ujar Zia masih berusaha menolak. Panggil sayang enggak? Desak Ren terus merapatkan pada sang istri membuat Zia sedikit panik. Sungguh ia tidak mau kejadian semalam terulang lagi. Sungguh Zia tidak mau melihat sorot kecewa di mata suaminya. Akhirnya dengan menahan rasa malu, Zia terpaksa menuruti kata-kata suaminya. Baiklah sayang, sekarang lepaskan aku. Aku takut kejadian semalam terulang lagi. Ren tersadar kalau yang ia lakukan memang tergolong berlebihan. Saking gemasnya, pria itu melupakan kalau Zia tengah mengalami trauma. Pria tampan itu akhirnya beranjak dari sang istri dengan senyuman mengembang di bibirnya. Makasih ya, kedepannya terus panggil aku begini ya sayang. Apalagi kita mau menginap di rumah ibu dan ayah. Nah sore nanti kita harus menunjukkan chemistry kita yang memang sudah terjalin selama seminggu. Untuk yang lebih dari ini kita tunda dulu. Kita serahkan semuanya pada dokter Mila. Dia bisa menjamin kesembuhan kamu dan aku tidak akan pernah memaksa kamu harus cepat sembuh, karena yang penting bagiku adalah cintamu. Aku bisa menunggu hingga kapanpun sampai kamu benar-benar sembuh total dan bisa menerima semua. Makasih telah mengerti aku Ren. Ren merengut lalu mencubit pelan sang istri. Kok panggil nama lagi sih? Zia tak kuasa menahan gelak tawanya. Maaf sayang, aku belum terbiasa. Kamu juga sih maksa. Dasar.
Ren kembali mencubit sang istri gemas. Kalau menuruti keinginannya, rasanya ingin terus yang sudah menjadi candunya tersebut. Namun ia sadar, ia pasti akan membuatnya kebablasan. Aku akan mengingatkan kamu untuk terus memanggilku begitu sekarang. Yuk bangun dan buruan ikut aku ke dapur. Aku sudah memasak chicken katsu untuk sarapan kita pagi ini.